Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel belajar dan tutorial. Nah, kali ini kita akan belajar cara mengatasi komputer atau laptop yang lemot atau lamban. Ada beberapa langkah yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah komputer atau laptop yang lemot. Cara-cara tersebut yaitu adalah membersihkan file-file cache atau cache ya, atau file-file sampah pada sistem komputer kita ya teman-teman. Oke, langkah pertama kita klik di tombol pencarian ini teman-teman, kemudian kita ketik run ya atau run. Setelah itu tekan enter. Nah, nanti muncul jendela seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan temp. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, temp. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul jendela seperti ini teman-teman. Nah, ini banyak sekali sampah pada sistem komputer kita ya teman-teman. Nah, apabila ini tidak dibersihkan maka akan terus menumpuk teman-teman. Cara membersihkannya yaitu kita blok semua teman-teman. Kita blok semua. Setelah terblok seperti ini kita tekan delete yang ada di keyboard. Nah, nanti apabila muncul jendela atau notifikasi seperti ini, kita klik continue. Nanti muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah file-file atau data-data yang masih digunakan oleh sistem ya, atau sedang aktif teman-teman. Jadi ini kita klik centangnya ya atau checklist di sini, kemudian kita skip aja teman-teman. Oke teman-teman, ini data yang masih digunakan atau sedang aktif dalam sistem komputer kita. Oke, itu langkah pertama, kemudian kita close. Lanjut ke langkah kedua teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Kita klik di tombol pencarian, kemudian kita ketik run, kemudian enter. Nah, muncul seperti tadi teman-teman, jendela seperti ini. Atau selain dengan mengklik tombol pencarian di sini, kita bisa menggunakan tombol shortcut yang ada di keyboard, yaitu dengan menekan tombol Windows yang ada di keyboard. Di saat bersamaan tekan juga huruf R. Nah, seperti ini. Ini adalah shortcut untuk memunculkan jendela run. Nah, tadi kita sudah bersihkan file cache atau data-data sampah yang ada di folder temp. Kemudian kita akan masuk lebih dalam lagi ke folder temp tersebut dengan cara di sini kita ketik persen, kemudian temp, kemudian persen. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kita ketik persen, temp, persen ini, kemudian kita klik OK. Nah teman-teman, walaupun ini sama-sama di folder temp, tapi ini adalah folder yang berbeda teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini file cache-nya atau file atau data-data sampah yang ada di sistem komputer kita di folder temp ya teman-teman. Ini banyak sekali. Nah, ini apabila tidak kita hapus maka akan terus menumpuk di folder temp. Nah, apabila data sudah menumpuk, itu akan mengakibatkan laptop atau komputer kita menjadi lambat. Nah, ini kita bersihkan. Caranya kita blok semua ya teman-teman. Kita blok semua atau kita tekan Ctrl plus A ya. Tekan Ctrl, di saat yang bersamaan tekan juga huruf A yang ada di keyboard. Nah, ini untuk memblok semua file sampah yang ada di folder tab ini teman-teman. Kemudian setelah terblok semua, kita tekan delete teman-teman. Tekan delete yang ada di keyboard. Nah, bila muncul seperti ini teman-teman, ini kita klik centangnya dulu, kemudian klik continue. Oke, ini ada file atau folder yang masih digunakan oleh sistem komputer kita atau file yang sedang aktif teman-teman. Kita hanya tinggal klik centang atau checklist di sini ya, kemudian kita skip. Nah, ini data-data atau file-file yang masih digunakan dalam atau pada sistem komputer kita. Jadi ini tidak usah dihapus, tidak apa-apa. Nah, teman-teman perlu diingat langkah-langkah yang kita lakukan untuk menghapus file-file sampah di dalam sistem komputer kita ini tidak akan mempengaruhi program, aplikasi, atau sistem kerja pada komputer kita teman-teman. Jadi semua aplikasi yang ada di komputer kita tidak akan terganggu kinerjanya. Oke, setelah itu kita close. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu kita klik di sini atau tekan tombol Windows plus R yang ada di keyboard. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian di sini kita klik refresh. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian kita klik OK.
Nah, kalau terjadi seperti ini atau muncul notifikasi ini, kita tinggal klik continue, kemudian kita diarahkan ke dalam folder repatch ini, teman-teman. Nah, ini file-file sampah juga atau data-data sampah ya teman-teman, yang ada di dalam sistem komputer kita. Ini akan kita hapus juga, teman-teman. Nah, sekali lagi, ini tidak akan berpengaruh terhadap aplikasi yang ada di komputer kita. Jadi aplikasi yang ada di komputer kita akan tetap normal ya teman-teman, tidak akan terganggu kinerjanya. Kita blok semua atau Ctrl+A, kemudian tekan delete yang ada di keyboard. Oke, apabila muncul seperti ini tadi ya caranya teman-teman, kita klik di sini, diberikan centang atau checklist, kemudian kita skip. Oke, ini data atau file yang masih kita gunakan di dalam sistem komputer kita, jadi ini tidak perlu dikhawatirkan atau tidak usah dihapus. Oke, selanjutnya kita close. Selanjutnya atau langkah yang keempat yaitu kita klik file folder explorer ini, kemudian kita klik di sini di sistem ya teman-teman atau di datasets ini, kemudian kita klik dua kali pada window, kemudian kita cari software distribution. Kita klik di sini, tekan huruf S yang ada di keyboard, kita cari software distribution ini teman-teman ya, kita klik dua kali. Nah, kemudian kita klik dua kali pada folder download. Nah, ini adalah file sampah juga yang ada di dalam folder download, teman-teman. Ini kita blok semua, kemudian kita tekan delete yang ada di keyboard, kita hilangkan centangnya, kemudian kita klik continue. Oke ya teman-teman, sudah kosong di folder software distribution, di folder download ini sudah kosong. Nah, sudah kosong ya teman-teman di folder downloadnya. Kemudian kita klik di sini, masih di folder C, kita klik kanan, kemudian show more option, pilih properties, kita klik properties. Nah, nanti muncul jendela seperti ini, kemudian disk clean up. Nah, muncul lagi jendela seperti ini teman-teman. Nah, ini file atau data sampah yang ada di sistem komputer kita. Kita lihat di folder download program file 0 ya teman-teman, tidak ada data. Kemudian di temporary ada 3,18 MB. Kita lihat yang paling banyak itu, nah di sini teman-teman, di folder recycle ini ada 11,6 GB ya teman-teman, lumayan banyak memakan memori sistem komputer kita. Nah, apabila kita ingin menghapus semua file sampah yang ada di sini teman-teman, sekali lagi ini tidak akan berpengaruh terhadap aplikasi yang ada di komputer kita, karena kita akan membersihkan sampahnya saja ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman belum yakin untuk menghapus file dalam folder recycle ini, teman-teman bisa buat terlebih dahulu folder recycle-nya. Apabila sudah yakin, kita tinggal centang atau checklist semua yang akan kita bersihkan. Sudah terpilih semua ya teman-teman. Kemudian kita klik clean up system file. Oke, sedang berjalan. Oke teman-teman, nanti muncul jendela seperti ini lagi ya, di clean up. Kemudian kita checklist ya, apa yang dihapus di sini kita checklist. Kita berikan tanda centang. Nah, setelah yakin kita ingin menghapus atau meng-clean up file atau data-data sampah yang ada di sistem komputer kita, kemudian kita klik OK ya. Ini lumayan besar teman-teman, ada 11,7 GB file sampah yang memakan space dari memori komputer kita. Setelah dirasa yakin, kemudian kita klik OK. Nanti ada notifikasi seperti ini. Nah, dalam notifikasi ini pesannya adalah, nah, apakah Anda yakin ingin menghapus file yang ada di folder tersebut secara permanen? Apabila kita sudah yakin, kita tinggal lanjut klik delete file teman-teman. Tapi apabila belum yakin, kita bisa cancel, kemudian kita silakan checklistnya bagi folder yang tidak ingin kita hapus datanya. Karena kita ingin menghapus sampah yang ada dalam komputer kita, maka akan saya klik delete file. Ini membutuhkan waktu yang sedikit lama teman-teman, karena dia akan menghapus semua file sampah secara permanen dari sistem komputer kita, baik itu sampah cache atau sampah file dokumen-dokumen yang sudah tidak kita gunakan. Oke, mulai berjalan ya teman-teman.
Nah, ini masih berjalan ya teman-teman. Ini cukup lama bagi Anda yang baru membersihkan file-file sampah yang ada dalam sistem komputer kita ya teman-teman. Nah, di sini ada memori yang sudah digunakan oleh sistem kita sebanyak 154 GB, sedangkan memori bebasnya atau memori yang masih bisa kita gunakan yaitu 82,9 GB. Nah, kita lihat nanti ya teman-teman, setelah disk cleanup ini selesai, free space dari memori komputer kita ini pasti bertambah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selesai ya disk cleanup-nya. Nah, di sini masih ada file sampah di beberapa folder dalam sistem komputer kita. Kita lihat di recycle sudah 0, artinya sampahnya sudah tidak ada ya di recycle. Ini yang masih tercentang, coba kita hapus. Total dari sampahnya adalah 65,1 MB. Kita klik OK, kemudian kita klik delete file. Oke teman-teman, selesai ya disk cleanup-nya. Di sini kita bisa lihat ya, di use space-nya ini 141 GB. Artinya memori sistem yang sudah kita gunakan yaitu 141 GB. Yang awalnya tadi sebelum disk cleanup yaitu sekitar 152 ya teman-teman. Nah, sedangkan di free space-nya yaitu 95,3 GB. Yang sebelum disk cleanup tadi sekitar 82 ya, 82, sekian teman-teman, atau 85, sekian. Jadi lumayan menambah free space-nya atau menambah memori yang belum kita gunakan. Oke teman-teman, kita tinggal klik OK. Oke, langkah selanjutnya kita tekan tombol Windows plus R yang ada di keyboard lagi. Oke, muncul lagi jendela Run. Kita ketik di sini regedit ya teman-teman, lalu kita klik OK. Nah, ini tampilan atau jendela Regis Editor ya teman-teman. Di sini ada 5 folder, 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Kita pilih folder yang kedua. Nah, klik di tanda panahnya teman-teman agar kita melihat folder-folder yang ada di dalam HK Current User ini teman-teman. Kita klik tanda panahnya. Nah, ini teman-teman folder yang ada di HK Current User. Kemudian kita klik tanda panah control panel ini. Nah, muncul lagi folder-folder yang ada di dalam control panel. Kemudian kita klik yang desktop teman-teman. Nah, nanti muncul jendela di sampingnya seperti ini. Kita cari menu show delay yang ini teman-teman, menu show delay. Nah, ini sudah 00, berarti sudah oke. Atau bagi teman-teman yang masih 400, ini kita klik 2 kali. Nah, 400-nya kita rubah menjadi 00 teman-teman ya, apabila di teman-teman masih 40. Kemudian jangan klik OK, tapi tekan enter yang ada di keyboard selama beberapa detik sampai terlihat jendela pada laptop atau komputer kita berkedip-kedip ya teman-teman. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita lepaskan. Itu adalah berfungsi untuk merefresh komputer kita. Kita klik lagi, oke ya, sudah oke teman-teman. Kemudian kita close. Oke teman-teman, selesai ya. Itulah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah komputer atau laptop kita yang mulai lemot. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Jangan lupa juga tekan tanda loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi video-video tutorial selanjutnya. Dan terima kasih bagi Anda yang masih tetap di channel Belajar dan Tutorial. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman Anda agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.